Ada Rampa Rampa. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Di dalam sebuah ruangan, dua orang sedang bertatap muka yang salah satu diantaranya diinterogasi atas penyerangan yang sudah dilakukannya. Namun, dia yang merasa dipojokkan oleh pertanyaan jebakan pun beranjak pergi dengan membawa barangnya kembali. Actually, you know what? Give me this. Okay, fine, thank you. Emily namanya adalah seorang mahasiswi yang tidak melanjutkan kuliahnya karena alasan biaya. Juga salah satunya atas kasus penyerangan tadi. Tiba di tempat kerja dan berbasa-basi dengan rekan di sana, ia pun melanjutkan pekerjaannya sebagai pengantar makanan. 2 rice, 2 veggies. Okay, oh good. Selesai dengan itu, Emily tidak sengaja berpapasan dengan rekan kerja, sebut saja Tony, yang meminta untuk menggantikan shift malamnya nanti. Hendak menolak permintaan itu, namun setelah mendengar alasan karena menemani putranya membuat tugas kerajinan tangan, akhirnya Emily mengiyakan dengan si Tony yang memberikan sebuah nomor sebagai tanda terima kasihnya. Tiba di apartemen yang tidak hanya dihuni olehnya, Emily yang terus-menerus dihubungi oleh pihak bank untuk segera membayar hutangnya teringat dengan nomor yang diberikan oleh Tony. Malamnya ketika mengendarai mobil, Emily yang masih berpikir akhirnya memutuskan untuk menghubungi nomor itu karena tergiur dengan perkataan $200 per jam. Tidak tahu pekerjaan seperti apa, besok pukul 9 pagi ia akan mengetahuinya. Hi. Sorry. Di samping itu, kita akan diperlihatkan kepada sahabat Emily bernama Liz. Dirinya yang bercerita akan pergi ke Portugal untuk acara akikah anak pertama dari Ronaldo, menawarkan Emily pekerjaan setelah mendengar bahwa sahabatnya tersebut membutuhkannya, dan setelahnya mereka pun party dan minum-minuman di dalam kesenangan yang hanya sementara. Esok harinya nampak Emily yang sudah berada di lokasi yang sudah ditentukan membawa semprotan merica untuk berjaga-jaga. Ia pun diminta identitas beserta jepretan wajahnya. Emily pun duduk bersama dengan yang lain. Yang tak lama kemudian datanglah seseorang yang bernama Amir, mulai menjelaskan tentang tujuan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Ini ilegal tapi tidak membahayakan orang lain. Jika ada yang tidak setuju, boleh pergi tapi jangan panggil polisi. Terlihat ada orang yang meninggalkan kursinya setelah mendengar akan membeli barang menggunakan kartu kredit dengan informasi palsu. Juga Emily yang hendak pergi karena ragu apakah kartu tersebut berfungsi, namun berhasil diyakinkan olehnya dan dengan segala keputusan dan bayaran yang menggiurkan. Barang yang dibeli mereka adalah sebuah televisi. Tiba saatnya melakukan pembayaran. Emily pun bersikap senormal mungkin walaupun jantungnya tidak demikian, yang pada akhirnya ia pun berhasil melewati dan berjalan keluar dengan nafas lega. Namun Sorry, man. setelah mendapatkan bayarannya, Amir berkata jika Emily tertarik akan ada pekerjaan lagi dengan bayaran 10 kali lipat atau $2.000. Esoknya ketika Emily mengantarkan makanan bersama Tony, dirinya yang sebagai wanita pun terlihat kesusahan saat membawa pesanan dan akibatnya Emily mendapatkan perkataan yang tidak mengenakan. Tiba waktu makan siang, Emily yang merasa dibohongi karena sudah melewati batas waktu perjanjian yaitu jam 1 dan sekarang hanya lewat 3 menit pun membuang handphone yang diberikan oleh Amir kemarin. Tetapi dengan melimpahkan sisa pekerjaannya kepada Tony, Emily memasuki sebuah mobil dan langsung diberikan sebuah kartu kredit dan juga sebuah cek. Sambil berjalan, Amir pun berkata bahwa Emily mempunyai waktu 8 menit setelah melakukan pembayaran dan jika melewati batas waktu itu, mereka akan mengetahui bahwa kartu tersebut adalah palsu. Walaupun ragu namun demi uang, Emily pun mulai berjalan diiringi oleh kewaspadaan. Barang yang akan dibeli kali ini adalah sebuah mobil. Merasa aneh Emily yang menolak ketika dia menawarkan untuk melihat mobil yang akan dibelinya, namun tidak menaruh curiga secara berlebihan, mulai memberikan cek dan juga kartu kreditnya. The rest on the card.
saat mendebarkan ketika dia sedang mengecek alat pembayaran. Ditambah waktu yang terus berjalan membuat Emily semakin was-was akan hal itu, yang pada akhirnya ketika selesai dan Emily yang bergegas pergi dicegat karena harus mengisi formulir kesepakatan. Selesai dengan itu, We just got this car, berjalannya Emily menuju mobil, perasaan lega karena rencananya berjalan lancar tanpa kendala sedikit pun. Ditambah dirinya yang sudah berada di dalam mobil dan hanya perlu menginjak gas untuk pergi. Tetapi dihentikan karena si dia yang dihubungi untuk kembali. Kesempatan tidak datang dua kali. Walaupun mengalami kesulitan dan diatasi oleh sebuah semprotan, akhirnya Emily berhasil membawa mobil itu ke hadapan mereka. Emosi, namun ini adalah resiko yang ditanggungnya. Setelah mendapatkan bayaran, Emily yang tidak memungkinkan untuk menyetir mobil pun dibantu oleh Amir. Dan dari sini mulailah kedekatan antara mereka berdua. Go locked up here. Setelah membantu menyiapkan kompresan untuk luka darinya, Emily yang merasa tertarik dengan cara Amir ini menghasilkan uang berkata untuk mengajarinya. Oh ya, apa untungnya bagimu? Tidak ada, tapi kau bisa mendapatkan mobil. Akibat meninggalkan pekerjaannya kemarin, Emily pun dipanggil oleh si atasan dan memotong makan siangnya. Walaupun tidak terima dengan hal itu, tak banyak protes yang bisa dilakukannya. Sesuai janjinya, Amir mulai mengajarkan Emily membuat kartu palsu. Cara kerja mesin tersebut cukup mudah. Namun yang perlu diingat, setiap Emily melakukan aksinya, jangan pernah beritahu lokasimu. Tidak melakukan di toko yang sama 2 kali dalam seminggu. Dengan saat ini, Amir hanya bisa memberikan kartu dengan limit kecil dan akan menambahkannya jika Emily berhasil melakukan pembayaran. Sesampainya di rumah, Emily berhasil membuat beberapa kartu palsu. Dengan alat tersebut, dirinya yang berkeinginan tinggi menghasilkan uang untuk melunasi hutangnya, melakukan cara apapun, salah satunya dengan ini. Di saat pembayaran, si penadah yang melihat Emily, seorang wanita pun menurunkan harga dari kesepakatan mereka sebelumnya. Namun, Emily tidak diam dan balik mengancam. Setelah beberapa kali menghasilkan uang dengan cara itu, Emily kembali bertemu dengan sahabatnya yaitu Liz. Pertemuan mereka bersamaan dengan perpisahan dan menitipkan guguk peliharaannya kepada Emily karena Liz yang akan pergi dan sudah membicarakan ini sebelumnya tempo hari. Keesokan harinya, Emily yang sudah mengantongi beberapa uang hasil dari penjualan pun mendatangi tempat Amir kembali. Setelah menghitung uang, Amir pun akan menyiapkan rekening dengan limit yang lebih besar. Datanglah sepupu sekaligus rekannya bernama Holil tak lama kemudian. Malamnya, Emily yang dalam setiap aksinya tidak pernah mendapatkan masalah pun melupakan peringatan dari Amir untuk tidak memberitahukan lokasinya. Nasi sudah menjadi bubur. Emily yang mengetahui bahwa mereka mempunyai niat buruk bersikap biasa saja. Dengan perlahan membuka pintu dan kunci yang sedang dicari berhasil dibuka. Emily yang diancam pun tidak bisa berbuat apapun dan terpaksa memberitahukan lokasi dia menyimpan uangnya. Tak hanya itu, mereka juga mengambil peliharaan Liz yang dititipkan kepada Emily. Setelah keluar, orang yang mengancam tadi pasti tidak mengira bahwa Emily akan berbuat nekat. Dengan alat setrum di tangannya, Emily pun mengetes apakah alat tersebut masih berfungsi. Balik mengancam dengan identitas yang dimiliki, Emily pun mengambil kembali uang beserta peliharaan sahabatnya. Thank you. Hi, my baby. Tepat ketika kepulangan Liz, dia mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakannya. Emily pun yang tiba dengan membawa peliharaan yang hampir saja dicuri, disambut hangat oleh sahabatnya. Dan seperti pesta-pesta pada umumnya, Emily pun membaur dengan orang-orang lainnya. Credit card fraud. Tak lama kemudian, Amir pun datang yang memang sengaja diundang oleh Emily karena tidak mengenal siapapun. Memperkenalkannya kepada Liz, di mana setelah berbincang, Emily diberitahu bahwa akan ada wawancara kerja yang sudah mereka bicarakan tempo hari. Mengiyakan walaupun sedikit bimbang, mereka pun melanjutkan pestanya sampai larut malam. No.
Melanjutkan pekerjaan seperti biasanya, nampak setelah pertemuan itu, semakin dekatlah hubungan antara mereka sampai Emily diajak ke rumah yang baru dibeli oleh Amir. Di sela-sela obrolan, Amir memiliki niat lain selain mengajaknya ke sini atau untuk membalaskan kebaikan yang pernah dilakukannya, yaitu To see you. Amir bermaksud memperkenalkan Emily kepada ibunya sebagai pasangan. Plus satu kebohongan, bahkan lebih sang ibu yang sangat bangga dengan pekerjaan dan pasangan yang dibawa pun terlihat bahagia tanpa beliau tahu di balik semua itu ada sebuah fakta yang menyakitkan. He cannot drink. Segala hidangannya sudah dipersiapkan, mereka pun kedatangan Holil yang tanpa basa-basi langsung memperlihatkan sebuah video di mana ada Emily di sana, yang artinya Emily tidak mendengarkan peringatan untuk pergi ke toko yang sama 2 kali dalam seminggu. Akibatnya, videonya tersebut sudah tersebar luas dan apabila tertangkap, pasti mereka akan ikut terseret. For you to eat. Sesuai dengan janji mereka waktu itu, Emily pun bertemu dengan Liz untuk mempersiapkan wawancara kerjanya. Juga hal yang perlu dilakukan ketika sudah diterima. Sepulangnya dari sana, What happened? Emily pun yang menjemput Amir dengan kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, berkata bahwa setelah pertemuan itu, hubungannya dengan Holil semakin memburuk. Merasa yakin jika dirinya tidak akan mendapatkan bagian, Amir pun bermaksud untuk mencuri semua hasil kerja mereka, dan Emily yang diajak akan mendapatkan bagian dan bisa melunasi semua hutang juga melakukan semua keinginannya. Esoknya adalah hari di mana Emily akan diwawancarai. Dirinya yang mendaftar lewat jalur dalam yaitu Liz terlihat lancar sampai ketika si bos mereka mengetahui alasan Emily putus kuliah akibat kejahatan. Langsung berkata bahwa kami sedang mencari karyawan magang dan seketika membuat Emily merubah nada bicaranya karena tahu dirinya akan dipekerjakan tanpa mendapatkan bayaran. Thanks very Thank much. you. No more talking. Just leave. Thank you. Dengan emosi yang masih bisa ditahan, tidak apa dirinya ditolak kerja karena masih ada satu cara lagi untuk menghasilkan uang, yaitu tawaran dari Amir di mana rencana mereka akan merampok hanyalah angan karena kecolongan setar oleh Holil. Semua barang-barang beserta uang hasil kerja mereka dibawa kabur olehnya. Tidak ingin menyerah sampai di sini, Emily yang sudah dijanjikan akan mendapatkan bagian pun memberikan motivasi dan kata penyemangat untuk mengambil kembali apa yang telah mereka ambil dari kita. Sedikit ragu karena tidak akan mudah seperti mengatakannya, namun Emily kembali berkata menganggap remeh lawan adalah sebuah keuntungan bagi kita. You're a very bad influence. Explain it. Dengan keinginannya untuk melunasi hutang juga persiapan yang matang, mereka pun menuju ke tempat Holil berada. Pengalaman Emily selama ini membuat tidak ada keraguan dalam dirinya. Setibanya, Emily yang akan berpura-pura menjadi pengantar makanan dan ketika dia lengah, setelah mengamankan orang tersebut dan meminjam handphonenya, mereka pun mulai memasuki rumah yang pastinya tidak sepi, mengirimkan pesan palsu dari HP tadi untuk memancing mereka keluar. Emily dan Amir pun mencari keberadaan Halil di lantai 2. Satu hal yang mereka tidak waspadai, dalam keadaan mendesak seperti itu, Emily berhasil melawan dengan sebuah silet yang dibawanya. Membalikkan keadaan, ia pun mengancam agar memberitahu di mana Holil ini menyimpan uangnya. Tidak punya banyak waktu, ditambah Amir yang tidak sadarkan diri, membuat Emily harus lebih mengancam dari sebelumnya. Hingga pada akhirnya, setelah mengamankan uang dan mengembalikan handphone tadi untuk memanggil ambulan, Emily pun pergi dengan Amir yang tak sadarkan diri. Pilihan sulit Emily yang tidak direspon oleh Amir untuk memberitakan kunci mobilnya dengan terpaksa dan meminta maaf meninggalkannya sendiri. Ditambah suara sirene polisi semakin memantapkan langkahnya untuk membawa semua uang mereka pergi dari sana. Setelah kejadian itu, apartemen Emily ini pun diciduk oleh polisi. Tidak menemukan target yang dicari, Emily sendiri yang berada jauh dari sana terlihat menikmati kehidupannya sekarang dengan uang yang tidak halal tersebut dan melanjutkan pengalaman dia sebelumnya. No van a estar en peligro.
Gali lubang, tutup lubang, kehidupannya yang sudah terlepas dari hutang. Sebenarnya Emily hanya menutup lubang sebelumnya dan menggantikannya dengan yang baru. Walaupun sudah melarikan diri, kehidupannya tidak akan tenang karena akan terus diburu oleh polisi dan rasa bersalahnya. Oleh sebab itu, hutang tidak lebih baik daripada kita memang tidak benar-benar membutuhkannya. Terkadang hubungan yang rusak bukan diakibatkan saling tidak suka, melainkan adakah 100 nanti tak kembalian. Wow.